Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber, jumpa lagi di Ari Jaya Channel. Kembali menyapa sahabat-sahabat subscriber di luar sana, semoga sehat-sehat semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini Ari mau ngebahas mengenai SP3K yang belum turun tapi sudah ditelepon sama pihak bank bahwa plafonnya turun atau tidak turun gitu. Nah, kendalanya itu seperti apa? Kenapa bisa kayak gitu? Seharusnya kan memang SP3K-nya turun dulu, baru nanti dibicarakan lagi ya gitu. Jangan kemana-mana, ikuti terus di sini aja. Oke guys, langsung aja kita bahas mengenai sebenarnya ini jawaban untuk Bu Aryani yang bertanya di komentar, masih masuk dalam komentar, yaitu Bu Aryani SP3K belum turun tapi sudah dikasih info sama bank bahwa plafon turun, lalu dikirim formulir banding, berarti ngajuin banding setelah SP3K turun ya. Nah, ini pertanyaannya sama Bu Fitri Puspa. Bu Fitri Puspa juga sama, dia belum terima SP3K-nya, tapi sudah dikasih info bahwa plafon banknya itu sekian, terus kemudian jangka waktunya sekian. Kalau cicilan belum dikasih tahu. Oke. Dilema ya sebenarnya sih kalau misalnya kayak gini. Jadi kebetulan saya waktu itu juga pernah akad kredit. Akad kredit itu jadi pas saya nggak ngajuin tuh, saya nggak pakai program instant approval, cukup KTP KKM PWP. Kemudian pengajuannya itu pakai, rencana mau pakai nama istri, sampai akhirnya itu tidak bisa di ACC, plafonnya juga turun. Dia belum belum terbitin SP3K. Itu kebetulan kasusnya di Bank BNI. Tapi pas programnya itu memang sudah habis untuk instant approval, kemudian saya 3 bulan ke depannya ngajuin ulang guys gitu. Khususnya buat Ibu Aryani ya gitu, sama Bu Fitri. Nah, kemudian saya dikasih kabar kurang lebih untuk kuotanya itu untuk instant approval sudah ada. Kemudian saya ajukan atas nama saya sendiri. Terus kemudian atas nama saya sendiri, terus kemudian saya diikutkan program untuk instant approval yang cukup KTP KKM PWP guys gitu. Jadi langsung terbit full plafon sesuai pengajuan, terus kemudian dia langsung terbitin SP3K-nya guys. Jadi kayak di tahap pertama dia belum nerbitin SP3K, tapi dianalisa dulu atas nama istri itu plafonnya turun guys. Jadi makanya dia nggak menerbitin SP3K dulu sama pihak bank. Oke nggak nih kalau misalnya dia nambah DP, ternyata pas dikonfirmasi nggak oke sama kita juga, ya udahlah nggak jadilah gitu, kita nggak jadi proses akad kredit gitu ya kan, karena plafonnya turun, saya harus nambah DP. Tapi pas di 3 bulan berikutnya udah ada program instant approval, langsung kita proses untuk instant approval, langsung full plafon sesuai kredit. Jadi makanya di sini ada bank memang analisa, mungkin dia analisa itu pertama, balik lagi analisanya itu pertama mungkin istrinya dulu yang pekerja gitu ya kan, mungkin datanya lebih oke kan gitu. Nah, kemudian setelah dianalisa itu plafonnya turun gitu, plafonnya turun, akhirnya kan nggak bisa akad gitu. Nah, alternatifnya apa? Alternatifnya biasanya ditambahin mungkin ada penghasilan lainnya yang mungkin belum digali sama pihak
biasanya sih yang gali sih pihak marketing ya. Kalau analis itu memang kadang gali kadang enggak sih gitu. Tapi kalau misalnya pihak marketing kan gimana caranya biar dia tuh full plafon kan gitu, karena dia harus ada akad kredit itu jadi targetnya dia, pencapaian targetnya. Nah di situ akhirnya dicari tahu. Biasanya kalau saya dulu di marketing bank itu saya cari tahu mengenai si konsumen ini sebenarnya dia ada kemampuan bayar lebih nggak gitu. Misalnya katakanlah kemarin penghasilannya sekian ya kan, ternyata dia belum dihitung nih dia punya franchise gitu. Ternyata dia nggak dihitung juga dia punya usaha join sama mungkin punya rental mobil, join sama kakaknya atau join sama orang lain gitu ya kan. Nah itu jadi merupakan penghasilan tambahan ya. Jadi plafonnya itu jadi gimana caranya biar bisa sesuai, atau mungkin di join income kan antara istri bekerja suami bekerja, atau istri bekerja suami pengusaha, atau istri pengusaha suami bekerja, digabungin ya biar plafonnya itu biar bisa lebih maksimal gitu, biar sesuai sama pengajuan teman-teman semuanya di luar sana, sahabat subscriber gitu. Nah kemudian kalau misalnya emang sesuai SP3K-nya belum diterbitin tapi sesuai plafon, dikabarin ya oke sih, nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya turun biasanya proses lagi ya. Berapa lamanya itu prosesnya? Misalnya katakanlah ada penghasilan tambahan untuk franchise nih, misalnya atas Ibu Aryani punya penghasilan tambahan franchise, berarti otomatis dia untuk analisa ulang lagi kan, berarti kurang lebih disurvei lagi, dianalisa lagi, telepon lagi, kurang lebih ya sekitar semingguan, berarti mundur lagi nih gitu. Biasanya kalau misalnya berkasnya itu kan berarti otomatis kalau misalnya dia belum keluar SP3K tapi dia itu sudah di ACC tapi plafon yang nggak sesuai, biasanya itu udah masuk ke ke inboxnya dari si tim approval. Tergantung ya approvalnya itu limit berapa. Kalau misalnya dulu saya limit sekitar 300 juta ke bawah, 200 juta ke bawah itu biasanya MCLU head gitu. Tapi kalau misalnya limitnya 300 juta ke atas sampai 500 juta itu biasanya wakil kepala cabang. Tapi kalau misalnya 1 miliar, kalau nggak salah ya 500 juta sampai 1 miliar itu kurang lebih kepala cabang. Tapi kalau 1 miliar ke atas itu yang approve biasanya ada pihak di bank BTN pusat, biasanya gitu. Jadi udah dimasuk di inbox. Nah kalau misalnya sudah plafon yang nggak sesuai di telepon, biasanya tuh nggak ditandatangani, berarti nggak di approve. Di backtrack lagi, di backtrack itu berarti masuk lagi ke inboxnya sistem analis dari pihak analis gitu ya. Jadi makanya kalau kenapa mereka itu telepon dulu, biasanya ya itu dia ya dari approvalnya belum, kalau nggak sesuai ya ajuin banding aja, kalau misalnya sesuai ya udah gitu. Nah kalau misalnya jangka waktunya udah dikasih tahu, plafon pinjamannya udah dikasih tahu, terus kemudian cicilannya nggak dikasih tahu, ya ditanyain aja sama pihak banknya cicilannya itu berapa, misalnya 15 tahun 10 tahun berapa gitu Bu Fitri ya pertanyaannya gitu. Jadi kalau misalnya jadi biar terbuka aja ya gitu Bu Fitri, biar ibu juga oh ya ternyata cicilannya sekian, fixed rate-nya sekian nih bunganya selama 2 tahun, tapi tahun berikutnya floating dari suku bunga pasar, cicilannya jadi sekian. Itu biasanya sih dijelasin pas saat akad kredit ya gitu. Tapi kalau misalnya udah Bu sesuai plafon, terus kemudian biasanya sih kalau kayak gini suka ada bocoran juga ya, biasanya pihak marketing juga udah dibocorin sebelum di approve gitu. Biasanya karena tim yang nge-approve itu katakanlah MCLU head, terus kemudian
pas saat dia mau approve itu dia lagi sibuk ya, atau misalnya dia ada pendidikan, biasanya mereka kan pendidikan lagi buat naik jabatan. Nah itu biasanya kan inboxnya lama tuh di mereka gitu. Jadi makanya udah analis udah ngasih tahu bocorannya, ini konsumen atas nama ini full plafonnya sesuai, cuman ini belum bisa kita terbitin karena MCLU head-nya belum lagi sibuk pendidikan gitu. Atau mungkin wakil kepala cabangnya juga lagi sibuk pendidikan gitu. Jadi makanya nggak ada tanda tangannya untuk approval-nya gitu aja sih. Jawaban buat Bu Fitri dan Bu Aryani ya gitu. Dan semoga lancar dan nggak ada kendala. Mudah-mudahan pengajuan bandingnya juga lancar, nggak ada kendala. Kalau bisa ya itu dia biar full plafon pengajuan bandingnya ada permasalahan apa nih gitu. Ya kalau misalnya kamu mau tahu triknya ya lebih enaknya misalnya katakanlah kamu punya saudara, dia punya usaha, bikin aja SKHU-nya, surat keterangan usahanya itu punya saudara, dibikin untuk sementara aja itu seolah-olah punya kamu aja gitu. Jadi makanya biar ada penghasilan tambahan, biar pengajuan bandingnya bisa approve gitu Bu Aryani. Dan jawabannya Ari bisa maksimal buat Bu Fitri dan Bu Aryani. Itu aja yang bisa informasikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau misalnya kamu suka dengan video ini, kamu bisa like, share untuk teman-teman, atau misalnya ada saudara-saudara kamu yang butuh informasi ini. Kalau misalnya kamu ada saran, kritik, kemudian ada masukan gitu, boleh kamu isi komentar di bawah ini. Ya namanya juga Ari manusia, jadi mohon maaf kalau misalnya emang Ari ada video-video Ari yang mungkin masih harus saya upgrade lagi informasinya buat teman-teman subscriber, sahabat-sahabat subscriber. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.